Selamat siang teman-teman dan sedulur semua. Dalam pertemuan kali ini saya mengunjungi suatu tempat pertapaan ya, yang alamatnya itu ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Tempat ini dulu diceritakan adalah tempat bertapanya Tanti Siu An, seorang tokoh Tionghoa ya, yang terkenal pada masanya, yang kemudian tempat beliau bertapa ini dibangun seperti di belakang saya. Seperti biasa ada kata-kata mutiara, Hana Caraka adalah sebuah utusan, Data Sawala yang sudah menjadi kewajiban. Pada jayanya yang sama-sama diberi keistimewaan, Mangga Batang untuk menyikap sesuatu di tempat ini. Yuk ikuti perjalanan sejarah dan budaya saya mengunjungi Gua Tanti Siu An yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Selamat siang teman-teman dan sedulur semua. Kali ini saya berada di sekitar Tulungagung ya, tepatnya di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ini saya lagi mendatangi sebuah tempat yang bernama Gua Tanti Siu Sian, under naming Sumberagung Afdeling Tulungagung. Itu tulisan yang ada di atas pintu ya. Menurut kabar yang saya terima dari orang-orang tadi, tempat ini adalah tempat gua pertapaan yang konon dahulu itu ada seorang Chinese yang bernama Tanti Siu Sian. Beliau seorang suhu katanya ya, dalam arti beliau itu mempunyai banyak kelebihan. Kalau yang menurut saya dengar di bidang sastra dan pengobatan. Dan kelebihan lagi, menurut cerita beliau itu orang yang dermawan dan suka menolong, terutama di bagian pengobatan ya. Itu biasanya kelebihan daripada seorang Chinese ya. Jadi seperti ini situasinya. Saya cuma bisa lihat dari depan ini teman-teman ya, karena tidak ada orang sama sekali di sini. Semua temboknya dicat merah sebagai ciri khas Tionghoa ya. Dan saya melihat ini ada dua buah pintu gerbang ya, yang satu bulat ciri khas Chinese, dan di atas pintu ada tulisan Gondomayit. Dan ada tulisan Tionghoa di sebelah kanannya ya. Sedang yang di sebelah kanannya lagi itu pintu seperti pintu biasa ya, tidak bulat.
Dan yang sebelah kiri itu ada juga pintu jendela ya, kecil. Sedang tampak jauh di sana itu ada sebuah pintu itu ya, yang apa namanya, menyimpulkan tentang keseimbangan, yaitu yin dan yang. Tadi saya melihat ada penampakan seorang yang ganteng sekali. Saya agak terkejut sebentar teman-teman. Salam sejahtera, salam mulia. Yin yang adalah simbol alam terang dan alam gelap, siang dan malam, atas dan bawah, laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah simbol dari yin yang ya. Dan di sana ada suatu kamar. Terus di atas sana itu ada kipas ya, itu mungkin untuk napas. Dan di atasnya itu ada seperti apa namanya ya, itu seperti joglo Jawa tapi mirip seperti tanduk tentara Viking. Dan ada beberapa pintu ya, ada beberapa pintu gua. Mungkin dulu itu adalah tempat orang bertapa. Yang sana seperti ini situasinya ya. Saya tidak masuk teman-teman karena tidak ada orang tadi ya. Cuma bisa melihat dari sini, dan di sebelah kiri itu ada miniatur rumah-rumah ya. Seperti di sebuah benteng itu ada miniatur rumah-rumahan, mungkin itu untuk bersemayamnya dewa-dewa Tionghoa, seperti itu ya. Jadi di sebelahnya pohon kemuning itu ada rumah-rumahan berciri khas Tionghoa, dan itu adalah saya perkirakan tempat bersemayamnya roh-roh suci, roh-rohnya para leluhur Tionghoa. Gondo mayit sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu gondo itu bau ya, mayit itu mayat, jadi bau mayat, seperti itu. Jadi di sini ini mungkin banyak rahasia tersembunyi ya, tempat orang-orang mencari keberuntungan dan kesaktian. Dan yang di sana itu ada tempat cerobong, seperti cerobong asap, mungkin yaitu untuk apa namanya, untuk meditasi, bertapa meditasi ya, bagi orang-orang yang punya kepentingan di sini. Dan jauh di sana itu seperti ada miniatur pagoda. Nah, itu tampak dari sana. Coba nanti saya lihat dari sebelah. Di sebelah kiri daripada bangunan gua pertapaan itu ada 2 ekor macan putih ya. Jadi saya melihat penampakan 2 ekor macan putih dan ada miniatur pagoda. Jadi situasi bangunannya seperti itu, dan ada simbol daripada bangau putih ya, mungkin simbol kesucian. Dan
Macan putih adalah simbol dari roh-roh penjaga di sini, simbol kesucian juga sebetulnya. Dan ada gentong ya, ada satu gentong tempat air, dan ada tempat seperti pohon teratai. Terus ada pintu di sebelahnya, itu adalah tempat pintu masuk di dalam gua. Jadi dalam gua itu banyak sekali ruangan. Menurut cerita orang-orang yang bercerita kepada saya tadi, kalau orang yang datang ke sini sifatnya sombong akan bingung di dalam. Karena saya tadi tidak masuk ya saya, karena tidak ada orang di sini selain saya ditemani oleh roh-roh suci di sekitar saya ini. Dan di atas ada sebuah ruangan seperti rumah ya, seperti itu. Jadi tokoh yang di sini dulu adalah terkenal dengan sifat ramah tamah dan suka menolong, terutama di dunia pengobatan ya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tempat yang saya datangi hari ini, yaitu Gua Tanti Siusian, tempat bertapa seorang tokoh yang legendaris pada masanya, yang beliau terkenal banyak ilmu atau suhu, yang terutama di bagian pengobatan dan lainnya, juga sastra ya. Oke, sekian, terima kasih. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.